Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa 15 Desember tahun 2020, saya Muhammad Arba'i, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2020 Universitas Negeri Yogyakarta akan melaksanakan praktek pembelajaran daring untuk kelas 3 guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceria sekali kalian pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat dari rumah, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, kemudian jaga jarak kalian. Oke, ini sudah banyak yang hadir pada pagi hari ini di tanggal 15 Desember hari Selasa ya, tahun 2020. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai dulu dengan berdoa agar acara pada pagi hari ini, pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Oke, siapa yang ingin memimpin doa pada pagi hari ini? Azalea, Pak. Azalea, silahkan Mbak Azalea dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Azalea. Semoga acara ini nanti berjalan dengan sangat lancar. Oke, biar kalian pagi hari ini tambah semangat ya tak? Kita menyanyi lah ya. Garuda Pancasila ya, biar kita tambah semangat. Oke, Pak Arba'i akan siapkan lagunya dan kalian nanti boleh ikut bernyanyi bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya ya. Oke, kita siapkan lagunya. Bisa mikrofonnya bisa dinyalakan, nanti kita nyanyi bersama-sama dengan yang gembira. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, lagunya cakep. Oke, semoga hari ini bisa menambah kalian untuk tambah semangat dalam belajar di pagi hari ini. Oke, saya tanya dulu, mana semangatmu? Semangat. Oke, biar tambah semangat. Oke, masih ingat pelajaran yang kemarin kita pelajari? Oh iya, ini Mbak Citra. Apa Mbak Citra kemarin, Mbak Citra? Proses terjadi proses terjadinya embun ya.
sekarang kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita pelajari. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran di tema 3, benda di sekitarku, ya, benda di sekitarku. Untuk subtema 4, keajaiban perubahan di sekitarku, untuk pembelajaran yang kelima, ya. Nah, dalam kesempatan pada pagi hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan benda di sekitarku. Tepatnya adalah tentang waktu dan sikap tolong menolong. Nah, untuk pagi hari ini kalian nanti harus bisa menentukan lama waktu kegiatan dalam satuan waktu dengan benar, melengkapi tabel kegiatan beserta durasi waktunya dengan tepat, mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekolah dengan benar, dan dapat menceritakan pengalaman menolong di lingkungan sekolah dengan tepat. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sudah siap? Sudah siap ya anak-anak kelas 3, luar biasa. Mohon mikrofonnya ketika nanti tidak untuk menjawab, mikrofonnya untuk dimatikan sejenak, dan nanti ketika mau menjawab bisa diaktifkan kembali. Oke, Pak Arbai akan menampilkan sebuah gambar, ya. Ini gambar apakah itu? Ada yang bisa atau ada yang tahu? Oh, Kaisa, silahkan Mbak Kaisa. Ya, gambar apa Mbak Kaisa? Hujan, Pak. Wah, turun hujan ya, sama dengan pagi hari-hari sekarang ya, sudah mulai turun hujan di rumah ya. Siang-siang sudah mulai turun hujan. Nah, sekarang apa yang kamu apakah kamu punya pengalaman di mana hujan itu membuatmu harus menunda suatu kegiatan? Nah, ini kalian juga hujan-hujan biasanya kalau siang-siang. Apakah kamu punya pengalaman? Galang, Pak. Oke, Mas Galang, silahkan. Apa Mas Galang? Mau belajar kelompok tidak jadi. Oh iya ya, Mas Galang belajar kelompok nggak jadi karena hujannya sangat deras ya, seperti yang ada di gambar ini ya. Biasanya bapak atau ibu melarangnya, takut nanti kalau kena hujan yang sangat lebat sekali. Oke, sekarang pernahkah kamu menghitung lamanya hujan turun? Nah, ini siapa ini? Oh iya, Mas Rizal, silahkan Mas Rizal. Oke, Mas Rizal di rumahnya ada jam dinding, jadi bisa menghitungnya dengan menggunakan jam dinding. Oke, tepat sekali Mas Rizal, bagus sekali. Sekarang Pak Arbai akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung lamanya suatu kegiatan ya, yang seperti ya tadi Mas Rizal sampaikan, yaitu menggunakan jam dinding. Nah, Pak Arbai akan menjelaskan beberapa teknik untuk mengerjakan atau menghitung soal, untuk menghitung waktu ya. Oke, perhatikan dengan seksama penjelasan berikut ini. Oke, akan saya jelaskan. Tolong untuk disiapkan alat tulisnya, nanti kita akan berlatih mengerjakan soal. Oke ya, siap-siap memperhatikan teknik untuk menghitung lamanya suatu kejadian. Oke, yang pertama berkaitan dengan hujan, karena kalian tadi saya berikan gambar hujan dan hari ini juga sudah mulai mendung ya. Nah, sekarang adalah begini, jika hujan itu turun pukul 7.15, jadi ini waktunya pagi hari ya, kemudian hujannya itu seperti kata Mas Rizal itu berhenti pukul 9 lebih 10 menit. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Cara menyelesaikannya yaitu kita membuat rentang nilai dulu ya. Jam berapa saja yang sudah dilewati dari hujan turun hingga hujan berhenti. Nah, contohnya seperti ini. Yang sudah dilewati adalah jam 8 tepat dan jam 9 tepat. Nah, kenapa harus jam yang tepat? Karena biar mudah untuk menghitungnya ya. Jadi kita carinya jam yang paling dekat dengan waktu itu. Nah, kemudian setelah mendapatkan atau menulis jam yang sudah terlewat, maka kita akan menghitung waktunya.
antar jam yang sudah kita dapatkan tadi. Misal dari jam 7 lebih 15 menit itu dari sampai jam 8 itu berapa menit. Jadi kita bercari lamanya ya. Kemudian kita tulis saja di belakangnya 45 menit ya. Kemudian jam 8 sampai jam 9 itu berapa ya? Nah, diuraikan, 1 jam. Maka diberi saja di bawahnya 1 jam. Nah, kemudian masih ada satu lagi, yaitu jam 9 sampai jam 9 lebih 10 itu berapa ya waktunya? Ternyata 10 menit. Ditulis saja. Jadi nanti kalian bisa lebih mudah untuk mengetahui lama waktunya. Nah, setelah ini apa? Setelah ini adalah kita samakan dulu satuannya. Kalau yang 45 menit, yang sini 1 jam, ini 10 menit kan tidak bisa untuk kita gabungkan. Maka harus disamakan dulu satuannya. Menit. Nah, ingat pelajaran yang kemarin bahwa 1 jam adalah 60 menit. Maka di sini bisa diuraikan lagi bahwa 1 jam adalah 60 menit. Nah, kalau sudah, maka kalau menit sudah bisa diketahui, maka baru dijumlahkan berapa dari 45 menit, kemudian ditambah 60 menit, kemudian ditambah 10 menit. Maka hasilnya adalah 115 menit. Itu waktunya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung durasi yang paling tepat? Nah, kalau sudah mendapatkan angka 115 menit, ingat tadi 1 jam adalah 60 menit, itu kita bisa menguraikan kembali. Jadi 115-nya adalah gabungan dari 60 menit dan ditambah 50 menit. Maka jika diuraikan 115 menit itu didapat bahwa 1 jam lebih 55 menit. Jadi waktu yang paling tepat bukan 115 menit, tetapi bisa diuraikan lagi menjadi angka yang lebih familiar ya, 1 jam lebih 55 menit. Itu penjelasan tentang bagaimana teknik menghitung lamanya suatu kejadian. Nah, seperti itu untuk menjawab waktu dalam suatu kejadian. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan untuk menghitung lama suatu kejadian? Oke, silahkan yang mau bertanya, diperkenankan. Oke, Mas Galang, pertanyaannya apa, Mas Galang? Berarti satuan waktu harus disamakan ya Pak? Nah, betul, ini Mas Galang tadi memperhatikan ya. Jadi jangan sampai seperti yang ini tadi ya, 45 menit langsung ditambah 1 jam ditambah 10 menit, itu enggak bisa dan tidak boleh. Maka harus disamakan apanya? Satuannya dulu dijadikan menit semua biar sama. Begitu ya Mas Galang ya. Dan mungkin teman-teman yang lain ingat satuan harus disamakan. Oke, sudah paham sampai sini? Sudah. Coba kalau Pak Arbai tanya sudah paham, sekarang Pak Arbai ingin memberikan soal kepada kalian dan kalian mencoba untuk mengerjakannya. Jangan lupa siapkan alat tulis untuk mengerjakan soal. Soalnya tidak jauh dari apa yang sudah Pak Arbai jelaskan dengan teknik mengerjakan atau menjawab lamanya suatu kejadian. Oke, soalnya seperti berikut. Ya, ini ya, Pak Arbai bacakan dan kalian siap-siap untuk berlatih mengerjakan apakah benar-benar kalian paham atau belum. Oke, soal yang pertama. Nina berolahraga di taman. Ia mulai olahraga pukul 6 lebih 30 menit dan selesai pukul 8. Pertanyaannya, berapa lama Nina berolahraga? Oke, silahkan dikerjakan. Pak Arbai beri waktu 3 menit dari sekarang. Oke, silahkan dihitung dulu. Hati-hati waktunya ya, bisa dilihat.
Mas Reza cepat sekali ini. Oke, silahkan Mas Reza. Berapa jawabannya Mas Reza? 1 jam 30 menit, Pak. 1 jam 30 menit. Oke. Kalau yang lain sudah ketemu, kelihatannya ini sudah ketemu ini. Pada Mbak Sani sudah senyum-senyum ini ketemu. Apakah jawabannya Mas Reza dan teman-temannya betul? Kita cek bareng-bareng ya. Apakah jawabannya itu betul atau salah? Oke, siap ya Mas Reza? Kita cek jawaban kamu betul atau salah. Apakah jawaban Mas Reza Contoh betul pertama, atau salah? Perhatikan. Nina berolahraga di taman. Ia memulai olahraga pukul 6.30 dan selesai pukul 8. Berapa lama Nina berolahraga? Jadi Nina mulai olahraganya jam 6.30, selesainya jam Bisa 8. diperhatikan nanti. Dari jam 6.30 ke jam 8, jadi berapa lama? Nah, kita hitung ya. Kita buat kalimat matematikanya dulu. Diketahui awal mulainya jam berapa? Ya, 6.30. Kemudian waktu selesainya jam 8 ya. Ditanyanya apa? Ya, lama waktunya Nina berolahraga. Oke, kita jawab. Lama waktu berarti ya, waktu selesai dikurangi waktu awal ya. Nah, waktu selesainya jam berapa? Jam 8. Waktu mulainya 6.30 ya. Nah, ini kita kurang ya. Kita lihat di sini. Selalu dimulai dari belakang ya. 0 dikurang 30 bisa enggak? Enggak bisa. Berarti kita apa? Pinjam dari jam di depan ya. Oke, kita pinjam berapa? Kita pinjam 1 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti ini kita coret jadi 60. Kemudian ini 8 karena kita sudah dipinjamkan ke sini. Jadi tinggal 7 ya. Nah, berarti kita sudah bisa menghitung nih ya kan. 60 dikurang 30 berapa? Ya, 30. Kemudian 7 dikurang 6 1 ya. Jadi lamanya Nina berolahraga adalah 1 jam 30 menit. Nah, begitu jawabannya. Apakah jawaban tadi Mas Reza betul dan sesuai? Cocok. Oke, selamat untuk Mas Reza. Berarti jawaban Mas Reza betul. Semoga teman-teman ini Mbak Siva juga senyum-senyum, ini kelihatannya juga benar. Oke. Kalau yang pertama ini sangat mudah. Nah ya, tadi ingat ya, harus teknik meminjam juga berlaku untuk masalah waktu ya. Karena 0 tadi tidak bisa dikurangi oleh 3, maka dipinjam seperti cara yang ada di situ. Oke, ini masih penasaran? Pak Arbai akan memberikan soal yang kedua buat kalian. Perhatikan soal berikut ini. Nah, soal yang kedua adalah sekarang pukul 10:27 menit. Pukul berapakah 150 menit yang akan datang? Ingat, diuraikan dulu untuk mendapatkan jawabannya. Oke, saya beri waktu 3 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Ini 3 menit saja. Oke, bisa lihat soalnya kembali di layar. Sudah, Pak. Wah, ini luar biasa. Tadi Mbak Mas Reza, sekarang Mbak Sani. Yang lain santai dulu. Oke, apakah jawabannya nanti bisa sama dan betul? Oke, Mbak Sani, berapa jawabannya? Pukul 12:57 menit, Pak. Nah, oke ya. Jawabannya kelihatannya Mbak Sani ini yakin dengan jawabannya sudah betul. Ini Mbak Azalia juga, wah ini jawabannya kok sama dengan saya gitu. Apakah iya betul jawabannya Mbak Sani? Oke, kita perhatikan lagi apa penjelasan dan jawabannya. Apakah betul jawabannya Mbak Sani? Ayo kita perhatikan bersama-sama. Ya, kita cek dulu jawabannya Mbak Sani tadi. Apakah jawabannya betul atau tidak ya? Oke, kita cek lagi ya soal yang kedua ini.
Oke, apakah jawabannya Mbak Sani betul? Kita mainkan dulu jawabannya. Oke. Ya, ditunggu dulu. Saya coba untuk membahasnya. Oke, ini Mbak Sani masih penasaran dengan jawabannya. Apakah jawabannya betul atau salah? Yang lain juga boleh nanti. Ternyata sama, itu boleh ya. Tapi nanti apakah tekniknya sama? Nah, kita ini yang akan kita tunggu ya. Bentar ya Mbak Sani. Contoh kedua. Ya, sebentar. Contoh yang kedua ini tadi ya. Oke. Ini soal yang kedua tadi miliknya Mbak Sani. Apakah jawabannya sudah sesuai dengan contoh yang ada di video ini? Oke. Contoh kedua. Nah, ini Mbak Sani dan teman-teman bisa Sekarang perhatikan jawabannya. pukul 10.27. Pukul berapakah 150 menit yang akan datang? Berarti sekarang nih jamnya jam 10:27 menit. Berarti 150 menit nanti setelah jam ini berapa ya? Oke, kita tulis kalimat matematikanya dulu. Diketahui awal mulanya jam berapa nih? Iya, sekarang kan pukul 10:27 ya. Kemudian lamanya waktu berapa? 150 menit. Nah, ini lama waktunya ini kita rubah dulu supaya jadi bentuknya seperti ini nih, jam dan menit. Bagaimana? Ya, 150 menit berapa jam berarti? 150 dibagi 60 ya, sama dengan ya 2,5 jam. 2,5 jam itu sama dengan berapa? Ya, 2 jam 30 menit ya. Nah, kalau kita tulis kalimatnya matematikanya seperti ini, 02.30 berarti 2 jam lewat 30 menit atau 2 jam 30 menit ya. Yang ditanya waktu selesainya ya, berarti caranya adalah awal mulanya ditambah lama waktu. Kayak awal mulanya berapa? 10:27. Lama waktunya berapa? Nah, ini ya, 2:30. Diapain? Ditambah ya. Oke, 27 tambah 30 57. 10 tambah 2 12. Jadi 12:57. Jadi 150 menit yang akan datang adalah pukul 12:57. Bagaimana dengan jawaban Mbak Sani tadi? Luar biasa. Oke, selamat Mbak Sani, kamu betul. Oke ya, dua soal berbeda ya. Kalau tadi Mas Reza itu waktunya dari waktu yang selesai baru dikurangi ya, dikurangi waktu mulai. Kemudian kalau miliknya Mbak Sani ini adalah waktu mulai ditambah dengan lamanya. Nah, tadi ini seperti yang Pak RBI sampaikan tadi ya. Kalau ada waktu harus disamakan satuannya. 150 menit kan nggak boleh untuk dijumlahkan dengan yang ada jamnya, maka harus diuraikan lagi. Nah, ini soal yang ketiga. Ini mungkin beda dengan soal yang satu dan soal yang nomor 2. Oke, sekarang perhatikan soal yang ketiga, dan yang lain boleh menjawab lagi, jangan sampai direbut oleh Mas Reza dan Mbak Sani. Yang lain boleh untuk menjawabnya. Lah, soalnya adalah seperti berikut. Tada. Nah, soal cerita yang ketiga saat ini pukul 16:45 menit. Pukul berapa? 3,5 jam sebelumnya. Nah, yuk silahkan, 3 menit dari sekarang bisa untuk dikerjakan ya. 3 menit ya, silahkan dikerjakan. Siva, Pak. Wah, ini belum ada 3 menit sudah bisa menjawab. Luar biasa, ini sangat menyimak sekali nih Mbak Siva. Iya Mbak Siva, coba berapa jawaban Mbak Siva? Pukul 13 lebih 15 menit. Pukul 13 lewat atau lebih 15 menit. Ini sangat yakin dengan jawabannya ini Mbak Siva ini. Semoga jawabannya kira-kira betul atau salah ya.
Oke, kita cek dulu ya Mbak Siva. Ini Mbak Siva penasaran, Mas Reza dan Mbak Sani kalah cepat ini. Yang lainnya nanti kita beri soal lagi. Oke, ini Mbak Siva, jawabanmu betul atau salah? Perhatikan pembahasannya. Mbak Siva penasaran. Saat ini pukul 16.45. Pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? Saat ini pukul 16.45 atau 16 itu berarti jam 4 sore ya. Ini jam 4 sore lewat 45 menit. Jadi pukul berapa sih 3,5 jam sebelumnya? Sebelum 16.45 ini. Nah, kita buat kalimat matematikanya dulu diketahui. Waktu selesainya jam berapa nih? 16.45 ya. Kemudian lama waktunya 3,5 jam. 3,5 jam itu berapa? Ya, 3 jam 30 menit. Ya, tuh kita tulis matematikanya seperti ini. 03.30. Yang ditanya ya awal mulanya ya. Karena ini kan kita tahu sekarang 16.45, yang ditanya sebelumnya, berarti awalnya. Jawabnya oke, waktu selesai dikurang lama waktu. Waktu selesainya jam berapa? 16.45. Lama waktunya 3 jam 30 menit. Ingat, dikurang 45 kurang 30 15, 16 kurang 3 13. Jadi 3,5 jam sebelumnya adalah pukul 13:15 menit. Oke, bagaimana Mbak Siva jawabanmu? Cocok. Oke ya, kalian sudah mencoba 3. Ini juga soalnya beda ya, dan diingat seperti yang ditanyakan Mas Galang tadi ya, bahwa waktu itu juga harus disamakan dulu satuannya, tidak langsung dijumlah atau dikurangi, tetapi satuannya dicarikan dulu ya, apakah harus dipindah ke jam atau menit. Oke ya, 3 siswa sudah mencoba dengan jawaban yang luar biasa. Mungkin teman-teman yang lain yang belum sempat menjawab, penasaran dengan apakah saya sudah bisa atau tidak, tenang. Pak Arbay akan memberikan soal di Google Form ya, yang nanti semuanya bisa mencoba, tidak hanya Mas Reza, tidak Mbak Sani, tidak Mbak Siva. Nanti Pak Arbay juga bisa mengetahui hasil kemampuanmu, apakah benar-benar tadi pengen menjawab dan sudah bisa. Nah, ini nanti akan saya berikan latihan soal untuk menyelesaikan tabel ya, seperti yang tadi. Nanti ada tabel untuk menyelesaikan tugas di Google Form. Linknya nanti akan saya berikan di WhatsApp group seperti biasa ya. Nanti segera dikerjakan untuk penilaian Pak Arbay. Tadi yang sudah dapat nilai kan Mas Reza, Mbak Sani, sama Mbak Siva. Tetapi kan kasihan temannya ini banyak yang ikut. Nanti biar semuanya dapat nilai, silahkan Google Formnya dikerjakan. Linknya akan saya bagi di WhatsApp group, tapi setelah pembelajaran pada pagi hari ini. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini Pak Arbay ingin bertanya, waktu hujan atau mungkin kalian yang kelas 3 ini atau pulang sekolah, tidak sekolah ya, nah mungkin di rumah sekarang hujan, nah itu melihat tetangga, melihat teman-teman di rumah itu biasanya kan anak-anak kecil ya toh, sukanya bermain hujan-hujanan. Nah kalian itu biasanya ada loh orang tua, mungkin Mbak Azalea atau mungkin Mbak Citra atau mungkin Mbak Gea atau mungkin Mbak Kaisa, kalau di rumah mau pengen hujan-hujan ikut tetangganya, ikut temannya, pasti tidak diperbolehkan oleh orang tuanya ya toh. Bu mau main hujan-hujanan enggak boleh. Mas Reza mau hujan-hujanan, Bu mau hujan-hujan enggak boleh. Lah itu kenapa toh? Banyak orang tua yang ketika anaknya mau hujan-hujan tetapi kok tidak diperbolehkan, padahal hujan-hujan asik loh. Nah kenapa, coba ada yang tahu? Azalea. Oh Mbak Azalea, oke silahkan. Kenapa Mbak Azalea? Habis hujan-hujan sakit Pak. Wah ini pengalamannya Mbak Azalea ini mesti ya. Mungkin Mbak Azalea kalau hujan-hujan nggak boleh oleh bapak atau ibu, karena mungkin nanti biasanya kalau hujan-hujan itu Mbak Azalea sakit ini biasanya. Oke ya,
silahkan dipatuhi saja apa yang disarankan oleh orang tua kalian ya, karena kalau nanti kalian itu kenapa-kenapa yang repot juga orang tua kalian ya, hujan-hujan. Nah ini bukan gambarnya Mbak Azalea ya, ini kira-kira gambar anak yang sedang apa coba? Kaisha. Woi Mbak Kaisa, ya Mbak Kaisa apa Mbak Kaisa? Pernah, Pak. Pernah, oke, lihat apa ini Mbak Kaisa? Menolongnya, Pak. Oh iya. Mata UKS sekolah. Oh iya, Mbak Kaisa pernah melihat teman yang sedang sakit, tapi ingat ya, ini bukan Mbak Azalea, karena Mbak Azalea pakainya kerudung. Nah, ini adalah dua anak yang sedang sakit ya di dalam kelas. Nah, Mbak Kaisa ini mungkin pas kelas 2 dulu sebelum ada corona ini pernah melihat temannya yang sedang sakit. Nah, ini Mbak Kaisa luar biasa ya, menolongnya, membawanya ke UKS agar mendapatkan perawatan biar cepat sembuh. Gitu ya Mbak Kaisa ya, terima kasih. Nah, sekarang Mbak Kaisa sudah menceritakan gambar. Nah, sekarang Pak Arba ingin bertanya kepada kalian tentang pengalaman saling menolong di sekolah saat dulu ketika pembelajarannya tidak daring seperti ini ya, ketika mungkin kelas 1 atau mungkin dulu saat kelas 2 sebelum ada pandemi corona. Nah, coba ceritakan pengalaman saling menolong di sekolah yang pernah kamu lakukan, tetapi ingat ketika ada teman yang sedang menyampaikan ceritanya, jangan dipotong, jangan diganggu dengan mikrofonnya. Oke, siapa? Ayo ceritakan pengalaman saling menolong di sekolah yang pernah kamu lakukan. Azalea, Pak. Mbak Azalea lagi. Oke, silahkan pengalamannya apa Mbak Azalea? Menolong anak kelas 1 yang terjatuh di halaman sekolah, Pak. Oke, luar biasa Mbak Azalea ya. Berarti Mbak Azalea pas kelas berapa Mbak Azalea? Kelas 2 ya, menolong anak kelas 1 yang terjatuh ya. Kasihan anak kelas 1 itu kalau jatuh kemudian nangis, wah luar biasa heboh. Nah, itu pengalamannya Mbak Azalea. Mungkin ada yang memiliki pengalaman lainnya, bisa diceritakan. Ayo. Oke, Mbak siapa ini? Mbak Kaisa atau Mbak Citra atau Mbak Siva? Ini Pak Arba juga bingung. Oh, Mbak Siva dulu aja lah. Mbak Siva, silakan Mbak Siva. Meminjami pensil ke teman, Pak. Oke, itu juga bagus Mbak Siva, meminjami pensil ke temannya. Oh, kasihan ya, mau nulis, mau mengerjakan nggak ada pensil kan jadinya kacau. Oke, bagus. Oke, coba ada lagi nggak ini yang mau menceritakan pengalamannya saat menolong di sekolah? Siapa coba? Oke, Mas Rizal ini. Ya, silakan Mas Rizal. Berbagi makanan dengan teman saat istirahat, Pak. Oh, berbagi makanan. Nah, ini Mas Rizal ini kalau suka berbagi makanan ini biasanya kalau jajan, kalau saya bawa bekal mesti banyak ini. Oke, bagus juga itu Mas Rizal. Kasihan ya temennya nanti Mas Rizal makan mau sok cuma lihat juga dibagi. Oke, bagus. Oke, menolong kalian sudah bagus semua, nanti tetap dilakukan ya, sikap menolong itu baik di sekolah, di rumah maupun di mana saja lah. Nah, sekarang dari cerita teman-temanmu, ada Mbak Azalea, ada Mbak Siva dan Mas Rizal, bagaimana sekarang pendapatmu tentang pentingnya sikap saling tolong menolong? Nah, ayo siapa ini yang bisa? Woi Mbak Citra, oke silakan Mbak Citra. Apa Mbak Citra? Tolong menolong sangat penting untuk menjalin kerukunan. Oh, kerukunan. Oke, bisa menjalin kerukunan. Oke, bagus sekali Mbak Citra ya. Kalau kita hidup rukun itu nanti ya, rukunnya ya, kumpul bareng ketemu temannya itu tidak ada yang berkelahi. Oke, pendapat yang lain bisa disampaikan siapa ini? Pak. Oke, ini Mbak Sani. Silakan Mbak Sani. Apa Mbak Sani pendapatmu? Sikap saling menolong sangatlah penting untuk mempererat persaudaraan, Pak. Oke, mempererat persaudaraan. Oke ya Mbak Sani ya. Oke, jadi mempererat persaudaraannya yang tadi rumahnya jauh bisa saling kenal, berdekatan seperti saudara sendiri ya. Oke,
Terima kasih untuk Mbak Citra sama Mbak Sani, pendapatnya bagus sekali. Kemudian dari sikap menolong yang sudah diceritakan, pendapat saling menolong yang sudah disampaikan. Sekarang, adakah pertanyaan yang ingin disampaikan berkaitan dengan sikap tolong menolong? Ayo, ada yang... Woi, Mas Rizal lagi. Silahkan Mas Rizal, tanya apa? Kita menolong orang yang tidak kita kenal. Oh, menolong orang yang tidak kita kenal. Nah, ini yang jadi masalah. Siapa coba yang bisa membantu menjawab pertanyaan Mas Rizal? Azalia, Pak. Oh, Mbak Azalia, silahkan Mbak Azalia, dijawabkan Mbak Azalia. Boleh asal kita mampu menolongnya dan ikhlas. Oke, bagus sekali Mbak Azalia. Itu Mas Rizal jawabannya dari Mbak Azalia. Mbak juga setuju dengan jawabannya Mbak Azalia ya. Kita boleh asal mampu ya. Kalau tidak mampu kok kita menolong kan ya percuma ya. Oke, bagus sekali untuk Mbak Azalia. Pertanyaan yang bagus juga untuk Mas Rizal ya. Jadi boleh asal kita menolong. Dan ingat, menolong kita perlu ya kan? Karena menolong semua orang itu juga penting untuk tadi menjalin persaudaraan, menjalin kerukunan. Ini Pak Arba'i punya beberapa hal yang ingin. Nah, ini manfaat dari menolong. Nah, jika kalian menolong itu memiliki manfaat yang luar biasa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Citra sama Mbak Sani ya, mempererat persaudaraan, menumbuhkan kerukunan antar sesama. Dan jika kalian tidak saling menolong, maka terjadi pertengkaran dan perselisihan, tidak tercipta kerukunannya. Oke, tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Mbak Citra sama Mbak Sani. Nah, sampai sini tadi sudah menghitung waktu, kemudian saling tolong menolong. Sekarang dari sini sudah paham semua untuk materi pada pagi hari ini? Sudah, alhamdulillah. Kalau semuanya sudah paham, biar Pak Arba'i juga punya nilai untuk kalian pada pagi hari ini, Pak Arba'i nanti akan mengirimkan soal evaluasi ya berkaitan dengan dua materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini melalui Google Form ya. Nah, ini linknya sudah saya buatkan. Nanti seperti biasa saya kirimkan di WhatsApp grup pada kesempatan pagi hari ini ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, nah sekarang hal apa yang bisa kamu dapatkan dalam pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, siapa yang bisa menyampaikan? Ini Pak, Siapa Mbak Sani lagi? Oke, silahkan Mbak Sani. Apa yang sudah kamu dapatkan Mbak Sani di pagi hari ini? menghitung lama suatu kegiatan kita harus menyamakan satuan waktu terlebih dahulu, Pak. Oke, tadi cocok banget ya Mbak Sani. Meskipun Mbak Sani tadi belum dapat kesempatan untuk menjawab, tapi ternyata paham juga ya, harus disamakan dulu satuannya ya, diuraikan satuannya. Oke, bagus sekali Mbak Sani. Mungkin ada yang lain bisa disampaikan hal apa yang sudah kamu dapatkan? Oke Mbak Citra, ya Mbak Citra ini silahkan Mbak Citra. Kalau menolong sangat penting karena banyak membawa manfaat dalam kehidupan sehari-hari, antara lain menjalin kerukunan dan mempererat persaudaraan. Oh iya, oke, setuju Mbak Citra, bagus sekali ya. Berarti kita tadi sudah mendapatkan beberapa hal ya, yaitu tentang waktu, untuk menghitungnya harus disamakan satuannya, jam menitnya, kemudian sikap saling menolong ya, tadi sudah disampaikan Mbak Citra, menjalin persatuan dan menjalin atau mempererat persaudaraan. Oke, berarti kalian sudah pinter-pinter, sudah paham semua apa yang sudah Pak Arba'i sampaikan. Semoga apa yang sudah kita pelajari, sudah yang kita dapatkan pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Sebelum kita pelajari, dan ingat ya, musim hujan tetap jaga kesehatan kalian, jangan suka main sembarangan, makan makanan yang bergizi ya. Sebelum kita akhiri, karena tadi sudah diawali dengan doa, mari kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan berdoa juga. Silahkan siapa yang ingin berdoa, memimpin doa. Reza, Pak. Oke, Mas Reza, silahkan Mas Reza. Berdoa mulai.
Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Reza. Terima kasih untuk teman-teman semua. Salam sehat buat kalian ya. Semoga nanti kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Yang pastinya dengan daring ataupun murid. Oke, terima kasih Pak Adberi Sasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.